Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi untuk belajar bersama di pembelajaran yang kedua kelas 6 subtema 3 Masyarakat Sejahtera Negara Kuat ya. Kita mulai di pembelajaran yang kedua. Ya, modul yang kita pelajari yaitu Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Ya, ayo mengamati. Cobalah kalian amati reklame pada gambar. Kalian harus dengan cermat mengamati reklame tersebut ya. Ya, setelah mengamati reklame, jawablah pertanyaan berikut. Apa bunyi tulisan pada papan reklame di atas? Iya, tulisan berbunyi tentang ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan ajakan untuk memiliki 2 anak. Yang kedua, gambar apa yang terdapat pada papan reklame di atas? Iya, gambar yang terdapat pada reklame adalah gambar keluarga yang terdiri ayah, ibu, dan 2 anak. Yang ketiga, apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Iya, tujuan dari reklame tersebut untuk menjalankan dan menghidupkan kembali program KB di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat, lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Iya, dibuat oleh BKKBN. Kita lanjutkan, ayo membaca. Macam-macam reklame. Reklame adalah suatu karya seni rupa yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk atau sesuatu berupa barang atau jasa kepada konsumen. Reklame dibuat menarik sehingga orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, dan ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Ada beberapa macam reklame. Ditinjau dari tujuannya terdiri dari reklame komersil dan reklame non-komersil. Ditinjau dari sifatnya, reklame terdiri dari reklame peringatan, reklame permintaan atau ajakan, dan reklame penerangan. Ditinjau dari jenis atau medianya, terdiri dari reklame audio, reklame visual, dan reklame audiovisual. Reklame media visual dibagi 2 jenis berdasarkan pemasangannya, yaitu reklame dalam ruang dan reklame luar ruang. Reklame dalam ruang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat secara jelas. Reklame di luar ruang biasanya ditempatkan di luar gedung yang sering dilalui orang, misalnya pada sisi persimpangan jalan raya yang padat. Unsur reklame media visual yaitu berupa gambar dan tulisan. Contoh reklame media visual yaitu baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Perhatikan gambar beberapa contoh reklame media visual berikut. Ya, contoh reklame media visual. Ada baliho, billboard, kemudian ada spanduk, poster, ada brosur, dan katalog. Nah, lebih jelasnya kita bisa melihat video tentang reklame berikut ini. Setelah kalian pengertian dan jenis reklame. Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan. Reklame bertujuan menyebarkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame yang baik bukan sekedar menarik perhatian khalayak ramai. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan.
Jenis-jenis reklame antara lain yang pertama, iklan. Iklan merupakan pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Iklan biasanya dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Yang kedua adalah spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. Yang nomor 3, brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Yang keempat, embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan, informasi tentang produk tersebut. Yang kelima adalah poster. Poster adalah jenis reklame berupa selembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Yang keenam adalah baliho. Baliho adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar. Ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Setelah kalian tadi mengamati atau belajar tentang reklame, kita ingat-ingat kembali tentang gagasan utama. Apa itu gagasan utama ya? Dan jenis-jenis gagasan utama di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajarinya. Gagasan utama yang biasanya terletak pada awal kalimat yang disebut paragraf deduktif atau akhir kalimat yang disebut paragraf induktif. Ada pula paragraf yang memiliki gagasan utama di awal kalimat dan di akhir kalimat yang dinamakan paragraf campuran. Ya, ayo membaca dan menemukan gagasan utama pada paragraf yang berjudul macam-macam reklame. Ya, di situ terdapat 3 paragraf. Ya, kita cari bersama. Ya, gagasan utama setiap paragraf kita dapat menuliskannya dalam kolom berikut. Nah, paragraf yang pertama gagasan utamanya yaitu pengertian reklame. Paragraf yang kedua, gagasan utamanya yaitu macam-macam reklame. Dan paragraf yang ketiga, kalian bisa berlatih mencarinya sendiri dan membaca secara jelas tentang paragraf-paragraf. Ayo mengamati. Kita amati reklame media visual berikut ya. Di situ terdapat gambar dan tulisan tentang seminar remaja. Nah, tentunya kalian bisa mengerti apa arti dari reklame tersebut. Apa nama jenis reklame media visual pada gambar? Nah, tentunya kalian pasti bisa memahaminya. Nah, kemudian ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Nah, coba tuliskan kembali ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan pada selembar kertas. Kemudian kumpulkan hasil tugasmu atau kalian bisa membuat video tentang ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan. Kemudian kalian kumpulkan pada grup kelas kalian agar pekerjaanmu bisa dinilai oleh bapak atau ibu gurumu. Kita lanjutkan untuk mengingat-ingat kembali ciri-ciri masa pubertas laki-laki dan perempuan. Ciri masa pubertas laki-laki: badan bertambah tinggi, suara membesar, jagung mulai tumbuh, bahu bertambah lebar dan bidang, tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kemudian ciri pubertas pada perempuan
ciri pubertas pada perempuan. Tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin, suara jadi melengking, payudara mulai tumbuh dan membesar, pinggul membesar. Iya. Cara menghadapi masa pubertas. Yang pertama, bersikap tenang dan percaya diri. Yang kedua, bersikap jujur dan terbuka kepada orang yang kamu percayai ketika terjadi perasaan tidak enak. Nah, hal ini dapat memecahkan masalah yang kamu hadapi. Tentunya perasaanmu bisa menjadi lebih tenang. Ya, yang ketiga, selalu menjaga kebersihan tubuh. Ya, setelah kalian mempelajari bermacam-macam reklame yang seperti dijelaskan di depan tadi, nah, apa yang telah kamu lakukan dalam mempelajari macam-macam reklame? Dapatkah kamu membuat karya reklame? Apa yang akan kamu lakukan supaya bisa membuat karya reklame? Coba kamu renungkan dan kamu bisa menuliskannya dalam kolom hasil renungan berikut. Laporkanlah kepada bapak atau ibu guru kalian dalam grup kelas kalian. Kerjasama dengan orang tua. Apa saja reklame yang sudah pernah kamu lihat? Apa manfaat dan akibat dari reklame dalam kehidupan? Diskusikan bersama orang tuamu mengenai 2 pertanyaan tersebut. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut, kemudian buatlah reklame berupa brosur bersama orang tuamu. Nah, tentunya kalian bisa membuat reklame yang berjenis brosur itu ya. Kalian bisa mencari referensi melalui internet atau Google dan YouTube ya untuk membuat brosur yang baik. Kemudian kumpulkan hasilnya kepada gurumu melalui grup kelas kalian agar bisa dinilai. Ya, terima kasih dan semangat belajar ya. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.